berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Dulur-dulur, bulan Ramadan di Cebukuan Cek Rodia. Nak belanja, nitip kaos sama ponaan. Bulan puasa banyak ibadah semoga berkah, tinggal kegawean negatif perbanyak kebaikan. Peh meloi anten-anten nunggu buko di Pro 4 bersama Ustadz kita. Ialah masih di 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan masih berewak mengecek pilih di anten-anten nunggu buka untuk edisi hari ini 22 Maret 2024-nya. Yang pasti kita sudah hadir ke narasumber kita untuk edisi hari ini. Ada Ustadz hebat kita, masih muda, belaga luar biasa ya. Ini ada Ustadz Agung Kurniawan MPDI yang bakal ngenjuk kita sharing ya tentang ilmu keagamaan yang pasti di edisi hari ini anten-anten nunggu buka dengan tema kemuliaan bulan Ramadan. Kita sapa dulu Ustadz kita. Halo. Halo. Alhamdulillah sehat Tat ya? Alhamdulillah. Cak mana Tat perjalanan tadi dari Pro 4? Dari rumah ke Pro 4 maksudnya? Alhamdulillah lancar. Lancar. Karena rumah dekat sinilah. Oh rumah dekat sinilah. Caknya tadi habis ngerewangi wong rumah, habis nyiap kebukuan deh. Cak itulah. Ya Tat, kita untuk edisi hari ini kita bakal ngebahas tentang kemuliaan bulan Ramadan. Oke, boleh Tat, silakan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pertama, tidak lupa marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan ikhlas. Insyaallah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga acara kita ini menjadi suatu simbol nantinya kita semua pendengar Pro 4 Palembang 88,4 FM dikumpulkan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pendengar Pro 4 RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Di 40 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum ada perintah puasa pada bulan Ramadan. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala umur 51,9 bulan. Barulah ada satu perintah Allah Subhanahu wa taala setelah syahadat, yakni salat 5 waktu yang langsung Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umur Nabi 53 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala dari kota Makkah ke kota Madinah yang sekarang kita kenal, yang dulunya namanya Yathrib. Di tahun pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah belum ada perintah puasa. Di tahun kedua Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah barulah ada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tepatnya di bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun."
Kata Allah dalam Al-Quran, wahai sekalian orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, yakni puasa Ramadan, sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Hadirin pendengar Pro 4 Palembang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ayat ini turun, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat bergembira dengan ayat ini. Mengapa? Karena ayat ini memiliki kemuliaan tersendiri. Kemuliaan yang pertama, ayat ini khusus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang beriman saja. Maka pada saat itu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bergembira dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita isyaratkan dengan keadaan sekarang, wong-wong kalau dipanggil presiden bergembira, dipanggil gubernur bergembira, dipanggil bupati bergembira. Ini bukan presiden yang manggil, bukan gubernur yang manggil, bukan bupati juga yang manggil, tapi langsung Khalik, yakni Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang beriman dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Maka kalau ada di antara kita yang mengaku beriman tapi tidak terpanggil dengan panggilan ini, dipertanyakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harfun nida. Bahasa kita Palembang ini panggilan. Woi, woi. Ini panggilan kita. Panggilan. Woi, ke sini. Mang Firly ke sini. Okay. Kurang lebih mah itu. Tapi Allah memanggil dengan kata ya, wahai. Wahai orang-orang beriman. Dalam bahasa Arab ada 3 tingkatan panggilan. Yang pertama panggilan jarak dekat, seperti saya dengan Mang Cek Firly, dekat ini. Dekat. Kalau saya panggil Mang Cek ke sini, cepat datangnya. Cepat. Yang kedua panggilan agak jauh. Mungkin di luar RRI atau di depan gerbang. Ketika saya manggil kemungkinan ke sini, tapi agak lambat ke sininya. Agak lambat. Panggilan ketiga yang jauh nian. Mungkin pucuk flyover sana atau di rumah sakit Hermina sana. Ketika saya panggil, kemungkinan tidak dengar dan tidak ke sini. Maka ayat ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memanggil orang-orang beriman tidak pandang-pandang. Nak imannya dekat dengan Allah, nak imannya agak jauh dari Allah, nak imannya jauh nian dari Allah. Tak pernah solat, tak pernah bayar zakat, tak pernah berbuat baik, selalu senantiasa makan haram, memandang pandangan yang haram, makan riba, segala dosa ada di dia. Meskipun wong ini segala dosa ada di dia, tapi dia mempunyai iman sekecil biji zahra, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk di bulan Ramadan. Sungguh-sungguh ibadah pada bulan Ramadan, keluar pada bulan Ramadan Allah ampunkan dosa-dosanya, kayaumi waladathu ummuhu, bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Masya Allah. Ada sih kok cerita Bang Firly. Dulu di dalam kitab Fawaidul Mukhtaro ada si kok wong namanya Muhammad. Nama Muhammad ni nama nabi kita. Di zaman Nabi Muhammad tak berani wong namai anaknya Muhammad. Jingoklah anak-anak para sahabat tak katik namanya Muhammad setahu saya. Betul. Setelah Nabi Muhammad wafat, baru ada wong yang menghormati nama beliau dengan menamai anaknya Muhammad. Tapi ada embel-embelan di depan. Sidi Muhammad dan lain sebagainya. Lambat laun berjalan waktu, banyak anak-anak yang dinamakan nama Muhammad tapi ada embel-embelan belakang. Muhammad Abdullah, Muhammad Firly, Muhammad dan lain sebagainya. Banyak. Nah sekarang paling banyak di dunia ni nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama nabi kita. Masya Allah. Kalau tak percaya Mang Cek Firly, buktilah. Iya. Surveilah sedunia anget ini. Contohnya ponakan Mang Cek Firly dewe. Nah, Muhammad Aldrin Nadif Derafa. nah, jadi beruntunglah wong yang namanya seperti nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi Mang Cek, Muhammad ini dikisahkan dalam kitab itu, beliau ini sangat jauh dari Allah. Galak maksiat, galak makan haram, selalu berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum masuk Ramadan dikasih hidayah oleh Allah. Entah apa yang menyebabkan Muhammad ini dapat hidayah dari Allah, tidak disebutkan di dalam situ. Kadang kita ni Mang galak dapat hidayah itu dan hal-hal yang kecil kadang. Ada wong perlu bantuan kita bantu. Nah, dari bantuan itu kadang Allah kasihan dengan kita, dikasihnya hidayah kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada anak yatim yang terlantar, tak diurusi dan lain sebagainya, kita yang ngurusi. Mungkin dari situ Allah Subhanahu wa taala ngasih kita hidayah. Betul. Maka pendengar yang berbahagia, jangan kita remehkan amalan sekecil apapun. Meskipun ada jarum di pinggir jalan, kita singkirkan, kemungkinan besar jarum yang kita singkirkan itulah penyebab Allah ngasih kita hidayah atau mengampunkan dosa kita. Nah, Muhammad yang di dalam kisah ini dapat hidayah sebelum masuk Ramadan, dia bersiap diri. Berpakaian terbaik, berwangi-wangian, sudahnya rambutnya yang panjang dibersihkannya, bahkan dipotongnya. Kumisnya yang panjang dirapikannya atau dipotongnya. Disiapkan pakaian terbaik untuk nyambut apa? Nyambut Ramadan. Awal Ramadan, maghrib. Maka dia berpakaian terbaik, pergi sholat maghrib di masjid. Ada si kok syekh datang juga ke masjid. Yang mana syekh ini tak pernah nyengok Muhammad ini ke masjid. Kata syekh tadi, ya Muhammad, aku baru kali lah nyengok kau di masjid ini. Seumur hidup ini baru kali lah kata nyengok kau di masjid ini lah. Apa gerangan engkau ada di masjid ini? Iya. Maka awal Ramadan itu banyak, mohon maaf Bang Cek, uang yang tak pernah ke masjid ada di masjid ya. Iya, luar biasa. Awal ya. Ramadan. Nah, Benar. mudah-mudahan istiqomah sampai akhir Ramadan, bahkan sampai akhir hayatnya. Amin. Amin. Nah, Muhammad ini akhirnya ditanya oleh Syekh, "Ya Muhammad, ngapa engkau ada di sini? Tak pernah aku jenguk engkau," kata. Kata Muhammad, "Ya Syekh, aku sadar dengan dosa-dosaku. Aku sadar dengan hal-hal kemaksiatanku. Aku mengakui bahwa aku ini berdosa, ya Syekh. Mudah-mudahan dengan semangat menyambut Ramadan, semangat ibadah di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosaku." Akhirnya masuk maghrib. Salat maghrib Muhammad, sudahnya salat sunnah. Selepas salat sunnah memperbanyak salat sunnah sampai waktu isya. Sampailah dia salat isya. Setelah salat isya dia salat ba'diyah. Setelah salat ba'diyah dia salat tarawih. Di sela-sela salatnya Muhammad ini nangis, menyesali perbuatannya. Beberapa waktu ke depan meninggal Muhammad ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya Syekh yang ketemu dengan Muhammad di masjid tadi bertemu Muhammad dalam mimpi. Kata Syekh, "Ya Muhammad, ma fa'alallahu bik?" Wahai Muhammad, apa yang Allah lakukan kepadamu? Kata Syekh tadi, kata Muhammad, "Ya Syekh, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengampuniku berkat semangat ibadah pada bulan Ramadan, berkat sungguh-sungguh minta ampun di bulan Ramadan." Maka pendengar RRI perempat yang dimuliakan oleh Allah, mumpung kita ada di bulan Ramadan, semangatlah minta ampun kepada Allah dan semangatlah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyalah, sebab berdaya. Kalau cak itu kita terima dulu Ustaz ya. Ada penelpon Boleh. kita yang pengen tanya mungkin ya. Halo, perempat, anten-anten Halo, nunggu perempat. buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Cik Lili? Pak Ustaz? Alhamdulillah sehat. Pak Ustadz ditanya apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat. Dengan siapa di mana, Cek? Jangan Cik Asnawi di Sukajaya. Oh, Cek Asnawi di Sukajaya. Oke, silakan Cek. Nak nanya apa dan Pak Ustadz kita. Ini aku mau nanya sama Pak Ustadz Saya kan bermimpi Pak Ustadz ketemu sama orang tua. Pakaian serba putih, baju putih, tapi sebelahnya nggak berbaju. Di atas kepalanya ada ikat putih, janggut putih. Terus saya bertemu dalam mimpi itu dikasihnya kertas putih, udah tulisan asma Allah. Nah, kata orang tua itu, ini anak muda untuk kamu perbaiki iman satu ya. Kedua, minta pertolongan sama Yang Maha Kuasa. Yang ketiga, ini insya Allah bisa menolong orang lain. Nah, yang akan saya tanyakan kan hari ini itu Pak Ustadz ya, tentang mimpi saya. Maaf Pak Ustadz, Cik Billy kalau pertanyaan saya tidak itu apa namanya kurang tepat. Saya minta maaf sama Pak Ustadz sama Cik Billy. Sama-sama. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tat. Baik, dengan Cek Asnawi. Cek Asnawi Di Sukajaya. di Sukajaya. Baik Cek Asnawi, mimpi kita ni tak bisa dijadikan dalil. Nah, kecuali mimpi Nabi. Lain, mimpi Nabi memang datang dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau mimpi Nabi wajib kita percaya. Tapi kalau mimpi kita tak usah dipercaya. Mimpi siapa baik tak usah dipercaya kecuali mimpi Nabi. Kalau mimpi itu ada bagusnya, ambil. Kalau mimpi itu tak katik bagusnya, disimpan.
Ada orang bermimpi samping rumahnya tumburan misalkan. Jangan dicerita ke. Gogop orang yang samping rumah tuh nak bepergian pula dia kan. Nah, maka mimpi kita nih Cik Asnawi tak bisa dijadikan dalil. Mimpi Nabi yang bisa dijadikan dalil karena mimpi Nabi termaktub di dalam hadis-hadis Nabi biasanya. Kalau mimpi kita yang baik diambil, kalau ada di mimpi kita ada orang datang, nasihati kita, jangan lagi maksiat. Kalau kau maksiat, kaget, engkau akan sengsara dunia akhirat. Nah ini baik mimpinya nih, yang kau diambil. Bagus itu. Tapi kalau mimpi kita jahat, dah usahlah diambil dan dah usah diceritakan. Iya. Nah, wallahu a'lam. Agak jadi parno dewek ya. Nah, benar. Betul. Oke, Tat, kita terima sikok lagi boleh? Boleh. Boleh. Oke, Cik Asnawi sudah dijawab oleh Pak Ustadz kita ya. Di belakang Cik Asnawi kita terima lagi ada siapa? Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nonton nunggu buku dengan siapa di mana, Cek? Dengan Pak Subari di Teluk Kejing. Pak Subari di Teluk Iya. Kejing. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini saya ingin bertanya Pak soal hakikat dengan kekit korban. Nah di dalam melakukan hakikat ini karena dia belum pernah hakikat atau korban, jadi yang seorang laki-laki ini yang didulukan apa korban atau hakikat Pak? Kurban maksudnya Pak ya? Iya. Oke. Hakikat dengan korban. Hakikat itu kan untuk dari lahir kan sudah ada hakikat, Iya, tapi dia hakikat. korban belum ada, itu kan belum pernah kan. Jadi dulu kan hakikat atau korban. Nah itulah Pak pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Subari di Teluk Kejing. Baik, Cek Sobari di Teluk Kejing, kalau ada dua-duanya lajukanlah dua-duanya. Bagus seperti tadi. Iya, kalau ada dua-duanya, nah, duit ada, untuk korban ada, untuk akikah ada, bismillah, dua-duanya lajukanlah. Tapi kalau seandainya milih mana salah sikoknya, ada dulu ke korban atau dulu ke akikah. Kalau akikah untuk anak kita belum balik, dulu ke akikah. Nah, lagi kalau duit lagi baru ke korban. Wallahu a'lam. Allah alam ya. Oke, jadi itulah Cek Subari tadi berarti boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya dilakukan kalau misalkan kita dalam keadaan mampu ya. Oke, terima lagi boleh Cek. Cak nyoraminin Cek ya. Sikok lagi ya. Halo, antar-antar nunggu buko. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bici? Lara di Suro. Cek Rara di Suro. Yo. Oh, Cek Rara di Suro. Silakan, Cek Rara. Nah, ini apa namanya gini loh. Ini kan ada orang-orang nggak berpuasa. Nah, terus kita ngasih makan itu berdosa apa enggak kitanya? Oke. Misalkan orang lagi kerja gitu, Cek ya. Ya, Konteksnya. misalnya kan Gimana? orang ini nggak kerja lah, tapi dia ini nggak puasa. Nah, terus kita kasih dia makan. Kemarin itu kan dia datang, saya bilang gini, kamu nggak puasa ya? Enggak, katanya. Terus saya bilang, ini loh ada makanan. Nah, di situ saya kayak kepikiran loh, kok saya ngasih dia makanan, berarti saya nyuruh dia nggak puasa. Apa saya berdosa Pak Ustadz gitu loh? Oke, silakan Tat. Ada lagi Cek Rara? Ya, itu saja. Ini yang kedua, ini kalau misalnya zakat fitrah dikasihkan dengan guru ngaji, itu boleh apa enggak Pak Ustadz? Zakat fitrah dikasihkan ke guru ngaji. Ya, dikasih guru ngaji. Berarti berzakat untuk guru ngaji ya? Ya. Oke. Ya, itu saja. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Rara di Suro. Waalaikumsalam dua warahmatullahi pertanyaan Tat. wabarakatuh. Baik, untuk Cek Rara di Suro, bagaimana ngasih orang yang makan, yang tidak puasa. Bener. Jadi Cek Rara tidak usah lagi kasih kalau siang hari. Bini laki minta buat ke kopi tidak boleh, kita buat ke. Nah, aus lah sana yo. Kecuali memang kalau dia itu kalau dia begini, tidak diperbolehkan kita membantu wong maksiat. Oke. Nah, jadi wong ndak berpuasa itu maksiat dia. Dia Islam, dia tidak berpuasa, maka kita tidak boleh ngasih dia makan. Kecuali kalau dia nak berbuka. Oke. Nah, dia nak berbuka sore hari tidak kasih makanan, besar pahalanya itu. Boleh kita siapkan. Boleh kita siap ke. Kalau siang hari, Cek Rara tidak usah lagi kasih. Jadi apapun kondisinya Tat ya? Apapun kondisinya.
Berarti kita memang nggak boleh memberikan makan untuk wong yang tidak berpuasa. Tidak berpuasa. Apalagi kita dewek yang puasa. Apalagi kita dewek yang berpuasa. Oke. Yang kedua tadi Tan, bolehkah kita memberikan zakat untuk guru ngaji? Jadi ada memang uang sebelum itu Cik Firly saya lupa. Ini ingat-ingat dulu. Jadi di dalam fikih itu ada hewan-hewan yang tidak dimuliakan Allah. Oke. Yang mana kalau kita punya banyu minum, tidak boleh kita kasih ke dia. Meskipun dia butuhkan banyu itu. Iya. Yang pertama kalau tidak salah uang yang ninggal ke sholat. Uang yang ninggal ke sholat itu uang-uang yang tidak dimuliakan Allah itu. Maka yang sekarang ini tidak sholat, bertobatlah. Yang kedua zina muhson, yang berzina muhson. Yang ketiga wal kalbun akur, anjing gilo. Anjing gila. Kalau kita kasih kaki diterkemnya gitu. Yang keempat kalau ada salah hinzir, babi. Oh, babi. Yang kelima murtad, wong yang keluar dari agama. Oke. Selanjutnya tadi zakat fitrah boleh tak dikasihkan dengan guru ngaji. Jadi zakat fitrah ini kalau di dalam Quran ada yang memang berhak menerima zakat. Kalau guru ngaji itu masuk ke bagian zakat ini, bagian yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, boleh. Boleh. Nah cuma memang ada perbedaan pendapat apakah guru ngaji ini dia termasuk sabilillah atau bukan. Karena kalau zaman dulu sabilillah itu fisabilillah itu wong yang memang berjihad di jalan Allah. Iya. Karena yang dapat zakat fitrah ini yang pertama wong fakir, wong miskin, amil zakat, wong yang mu'allab qulubuhum, yang baru masuk Islam, baru mu'allab, bukan lalamo. Kalau lalamo lah kuat hatinya kan. Iya, betul. Yang selanjutnya wong yang nak memerdekakan hamba sahaya, wong yang banyak utang, tapi utang ini bukan utang mobil, bukan utang rumah. Memang utang untuk keperluan makan anak bini atau memang utang untuk keperluan agama. Yang kedua, yang selanjutnya uang yang bekalnya habis, perjalanan jauh bekalnya habis, nah boleh dikasih zakat fitrah. Yang terakhir itu uang yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya uang berperang kalau zaman dulu. Memang ada dua pendapat. Ada yang berperang ada yang ngomong uang-uang yang sekarang ini berdakwah seperti guru ngaji itu kan berdakwah. Iya, betul. Termasuk fisabilillah. Cuma jingok-jingok guru ngajinya kalau saya saya sampaikan dengan Cek Rara kalau guru ngajinya miskin atau guru ngajinya hidupnya sederhana miskin lah, cukup lah ya. Enggak apa-apa kasih ke. Enggak apa-apa. Bismillah, bantu guru ngaji kan. Betul. Selain dia mulia, juga dia butuh itu. Memang. Tapi kalau guru ngaji lah ada mobil Pajero. Guru ngajinya rumahnya gedongan. Lalain itu tadi. Lalain. Lebih baik dialokasikan ke wong fakir miskin. Oh, yang benar-benar butuh. Oke. Tat, masih ada lagi boleh Tat? Masih ada spare waktu 5 menit lagi ya? Boleh, Kita disilakan. angkat lagi. Halo, Anton nunggu buko, perempat. Halo, Anton nunggu buko, perempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Cekku? Cek Irin. Oh, Cek Irin di KM 18. Bukan, Banyuasin. Oh, iya Banyuasin. Cek Irin di Iya. Banyuasin. Silakan, Cek. Ini Pak Ustadz, aku nak nanya amalan sholat malam itu sama sholat hajat dengan sholat hajat. Kalau kita nak berbicara misalnya tentang jodoh, boleh tak kira? Kalau Qurannya sendiri ayat apa yang dipakai? Oke, itu amalan semua sholat. wakili juga ya Mas. Oke. Amalan sholat malam dari Cek. Iya. Amalan Misalnya kita sholat nak malam. bercinta ibaratnya. Kita kan belum punya pasangan, anak-anak salahnya kan kita bercinta iya. ibaratnya. Oke, Cek. Tapi Ada itu diperbolehkan kita dalam Oke, siap. Ada lagi, Cek? iya itu baik. Itu aja. Terima kasih ya jadi Mm-mm. Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Tat. Cek siapa? Cek Irin. Cek Irin, sholat hajat itu kita memang berhajat dengan Allah apa boleh, itu masalah. Sholat hajat 2 rakaat, sudahnya minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta apapun boleh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi hal-hal yang baik.
hal yang baik. Diusahakan minta selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Kalau nak minta jodoh silakan juga boleh minta jodoh dapat. Karena jodoh datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah salat hajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hambamu yang hina ini ya Allah butuh pendamping. Kurang lebih lah ya. Baca-bacalah mengerangkai doa, merayu Allah Subhanahu wa taala di kegelapan malam, di tahajud gitu silahkan. Di sepertiga malam. Di sepertiga malam. Untuk amalan cairin ana tidak kati amalan untuk dapat jodoh tuh tidak kati kalau ana pribadi. Nah boleh minta dengan ustadz yang lain yang lebih senior yang banyak amalan-amalannya. Biasanya ada baca ayat Quran apa wallahu a'lam. Masya Allah itu ada ya? Ada misalkan baca wirid apa wallahu a'lam. Sebenarnya amalan ini doa juga, doa supaya Allah ngasih. Betul. Supaya Allah ngasih. Memberikan. Wallahu a'lam. Tapi saya pribadi cairin ndak kati amalan itu. Amalan saya ini kalau nak minta jodoh berdoa we dengan Allah. Kati bacaan-bacaan apa? Salat minta jodoh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jodoh yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kalau amalan anak pribadi tak kati. Oke, jadi begitu Cak Irin, mudah-mudahan puas dengan jawaban tadi. Kalau untuk amalan tadi silakan konsultasi langsung dengan Ustadz yang betul-betul sudah mumpuni ilmunya tadi ya. Yang senior lah. Yang senior. Oke. Ustadz, ini masih ada yang telepon lagi atau gimana? Kita cukupkan saja. Sepertinya sudah habis juga waktunya ya. Baik Sobat Budayo dan juga Mang CBC di mana berada. Pokoknya terima kasih untuk kebersamaan untuk hari ini. Ya udah terasonian kita sudah di setengah jam di Antan-Antan Nunggu Buku untuk edisi hari ini 22 Maret 2024-nya. Pokoknya terima kasih juga untuk yang sudah berpartisipasi, yang nelpon tadi ya. Lumayan rame juga kalau nak diangkat galo caknya sampai sahur kage. Benar. Oke, kita juga nak ucapkan terima kasih untuk Pak Ustadz kita yang sudah hadir sebagai narasumber, Bapak ini Ustadz Agung Kurniawan MPDI. Cak Firly masih ada waktu untuk saya semenit Pak ini? Boleh. Ya? Boleh. Jadi itu yang pertama tadi Cak Firly ceramah. Yang kedua, kemuliaan Ramadan itu terdapat pada ampunan. Ampunan sangat luas di bulan Ramadan ini. Oke. Nah, ini kemuliaan Ramadan. Jadi siapa yang minta ampun sungguh-sungguh tapi mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosanya. Yang terakhir, kemuliaan Ramadan ini ada sikok malam yang diturunkan oleh Allah khusus untuk umat Nabi Muhammad. Yang umurnya umat Nabi Muhammad ini pendek-pendek, tidak cak umat-umat terdahulu. Betul. Tapi amalannya bisa ngalahkan amalan uang-uang yang terdahulu, yakni diturunkan oleh Allah Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Nah, malam kemuliaan ini diisyaratkan oleh Nabi 20 terakhir. Dikerucutkan lagi di 21, 23, 25 malam-malam ganjil. Nah, maka di 20 terakhir itu atau 10 terakhir Ramadan itu banyak ujian. Sale dari Allah banyak, sale dari mall juga banyak. Tinggal iman kita tuh lah. Kalau iman kita kuat, semangat ibadah, banyak di masjid. Betul. Iman kita lemah, dikit ibadah, nah banyak di mall. Jangan sampai kita ketemu di mall, Cak Firly. Kita lebih baik bertemu di masjid 20 terakhir. Mungkin ini baik, Cak Firly. 3 kemuliaan tadi yang ada di bulan Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Oke Ustadz, cukup? Cukup. Ya. Oke Mang CBC dan juga Sobat Budayo sudah disampaikan galo kemuliaan bulan Ramadan yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Agung Kurniawan MPDI selaku narasumber kita juga untuk hari ini ya. Dan juga Mang Cak Firly juga nak pamit sekaligus dengan Ustadz untuk Antan-Antan Nunggu Buku untuk edisi hari ini 22 Maret 2024-nya. Tetap dengerin terus Antan-Antan Nunggu Buku setiap harinya hanya di RRI Perempat Palembang di jam 5 sampai jam 5.30-nya menjelang azan maghrib dan juga menjelang buka puasa. Kalau itu kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya
bersyukur atas nikmat-Mu. Telah datang bulan yang suci, bulan yang penuh dengan ridho-Mu. Menahan lapar haus di siang hari, berbuka alhamdulillah. Terasa nikmat rezeki yang Kau berikan, bersyukur ya syukurillah. Sungguh besar kasih-Mu Allah, Kau buka pintu ampunan. Sebulan penuh berpuasa, fitrahkan kembali jiwa raga. Sungguh besar kasih-Mu Allah, Kau buka pintu ampunan. Sebulan penuh berpuasa, fitrahkan kembali jiwa raga. Ya Rabbi bil Mustafa berlima kosa, Allah waghfir lana Allah ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa berlima kosa, Allah waghfir lana Allah ya wasi'al karam. Laki Topeloi, program Ramadan, anten-anten nunggu buko. Mugo-mugo dapat wawasan dan mempertebal keimanan. Berkah galo-galo, Kita Peloi acara selanjutnya.